Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan Bu Guru. Sekarang kita akan membahas tentang laporan yang sudah kalian buat. Terima kasih yang sudah mengumpulkan dan videonya kalian luar biasa, keren-keren semua ya. Nah, tetap semangat belajar dari rumah ya. Nah, sekarang kemarin kalian sudah praktikum mengukur panjang kertas folio ya. Kemudian alat ukurnya adalah mistar. Nah, di sini ini pasti akan berbeda-beda hasil kalian. Panjang mejanya juga akan berbeda. Kenapa? Karena meja di rumah kalian juga akan berbeda. Lama percobaannya juga akan berbeda. Nah, sekarang kemarin di komentar itu Bu Guru sampaikan kalau kita menulis hasil pengukuran ya Nak ya dari untuk laporan, hasil pengukuran dari percobaan, maka harus kita lengkapi dengan kesalahan relatifnya. Karena ini pengukuran tunggal, maka kesalahan relatifnya adalah setengah kali skala terkecil. Nah, tadi sudah Bu Guru sampaikan di awal, untuk mencari skala terkecil itu dengan melihat skala pada penggaris ya. Penggaris kalian itu dari 0 sampai 1 itu banyak stripnya adalah 10. Berarti skala terkecilnya 1 cm dibagi 10 menjadi 0,1 cm ya. Nah, sekarang semuanya perhatikan, kita menggunakan konsep ya yang seperti tadi di atas, hasil pengukuran X ya. Hasil pengukurannya. Oke. Hasil pengukuran itu kita gunakan X plus minus delta X. Oke, ini ya, dengan satuannya nanti ya kalau dalam meter ya meter, kalau dalam sentimeter sentimeter. Nah, untuk yang pengukuran tunggal maka delta X-nya adalah setengah kali skala terkecil. Nih, skala terkecil. Berarti kalau kita penggaris, ya, karena kalian menggunakan penggaris sebagai alat ukurnya. Ya, oke, Bu Guru turunkan dulu. Berarti skala terkecil dari penggaris itu kan adalah 0,1 cm ya. Berarti ini setengah. Maaf. Ini setengah. Oke. Setengah 1/2 dikalikan dari skala terkecilnya 0,1 cm. Maka hasilnya di sini adalah 0,05 cm. Maka di sini kita akan tambahkan. Ini kan ya. Maka seharusnya kalian buatnya seperti ini. Oke. Ini dalam kurung ya. Berarti X-nya adalah 34 ya. Sedangkan skala terkecilnya itu kesalahan relatifnya adalah 0,05. Berarti ini Bu Guru tulis plus minus 0,05 ini sentimeter. Nah, karena di sini ini ada angka di belakang koma adalah 0,5, berarti di sini juga kita tulis supaya setara 0,0 ya 34,00 plus minus 0,05. Maaf ini 3,5. Oke. Kemudian untuk roll meter pun kalian akan mendapatkan bahwa skala terkecil dari roll meter kalau dalam 1 cm itu adalah 0,1 cm, berarti skala terkecilnya juga 0,05. Berarti kita masukkan di sini hasil pengukurannya adalah ya 77. Nah, Bu Guru berikan jarak dulu ya. Ini 0,05
05. Ini sentimeter. Ini perhatikan. Ini diperhatikan berapa angka di belakang koma. Ada 2, berarti di sini 7,00 plus minus 0,05. Karena ini harus setara dia. Nah, karena kalian stopwatch-nya kalian menggunakan digital, maka di sini kita tidak bisa menentukan skala terkecilnya ya, Nak ya. Tapi biasanya kalau stopwatch yang analog itu ada skala terkecilnya, bisa 0,01 detik ya. Nah, jadi ini karena kalian menggunakan digital ya, maka skala terkecilnya itu paling kita gunakan 1 detik, maaf. Berarti skalanya 1 detik misalnya ya. Berarti ini 1 detik, skala terkecilnya dibagi 2 berarti 0,5 detik itu adalah kesalahan relatifnya. Jadi bisa dipahami ya Nak ya. Kalau kalian nanti melakukan percobaan dan percobaan kalian itu menggunakan pengukuran, maka hasil pengukurannya jangan lupa harus menggunakan yang ini. Oke, sekarang bisa dipahami ya. Nah, jadi ini betul-betul harus diperhatikan. Nanti jangka sorong dan mikrometer sekrup kalian sudah bisa tonton di videonya, tapi kalian tidak bisa melakukan pengukuran dengan alat itu karena kita belum masuk sekolah. Nanti kalau kita masuk sekolah kita coba menggunakan alat ukur dan mikrometer sekrup. Oke, sekarang kita lanjut dengan soal. Nah, ini kenapa Bu Guru berikan seperti ini? Ya, karena nanti aplikasi atau penerapannya itu kalian mengukur itu kita mencari besaran yang secara tidak langsung ya, volumenya atau ukurannya. Pengukuran itu pengukuran yang secara tidak langsung. Kalau pengukuran langsung ya ini yang namanya pengukuran langsung, kita mengukur panjang langsung ketemu, lebar ketemu, tinggi ketemu. Tapi kalau kita mengukur volume, maka ini pengukuran ini merupakan pengukuran tidak langsung. Nah, oleh sebab itu sekarang ini ada sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong, kemudian memiliki panjang. Nah, memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Ini panjangnya, ini dengan menggunakan jangka sorong ya Nak. Ini lebarnya ada tingginya. Dan ditanyakan tentukan volume balok tersebut berdasarkan kaidah angka penting. Ingat angka penting ya Nak ya. Kembali lagi, Bu Guru ingatkan baca lagi tentang kaidah operasional angka penting. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Karena itu kalau kita melakukan pengukuran itu pasti akan ada yang namanya penjumlahan, pengurangan di sana ya. Jadi itu penting kalian harus pahami. Nah, sekarang kita lihat dulu berapa panjangnya. Bu Guru perbesar dulu. Oke. Bu Guru perbesar, ya jadi seperti ini. Nah, ini Bu Guru kurangi. Nah, coba kalian lihat di sini ya. Oke, nah ini sudah jelas ya Nak ya. Ini panjangnya. Kalian sudah mengetahui cara membaca pada mikrometer, maaf jangka sorong ya Nak ya. Nah ini kan 3. Ini sayang Nak. Ini stripnya, ini angka 3 ini berarti 2,5 yang panah ini. Dan 3. Tapi dia tidak pas 3. Dia lewati 3,9. Di sini 3,9. Kemudian kita cari skala yang terkecil. Nah, di sini kita lihat, bukan skala yang terkecil, skala yang segaris ya Nak ya. Diperhatikan baik-baik yang segaris itu yang mana. Nah, yang segaris itu yang dia lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya. Ada 5, ada 6, ada 7. Nah, di sini yang paling lurus, kalau ini ada bengkoknya sedikit, ini juga ada, yang paling lurus adalah di angka 7. Berarti ini hasilnya adalah 3,97. Ya, nih caranya, berarti panjangnya kita tulis itu adalah 3,97. Kemudian kita lihat lebarnya, oke kita tulis dulu.
Nah, sekarang kita lihat yang untuk lebar. Tadi sudah kita lihat panjangnya adalah 3,97 cm. Sekarang kita lihat yang lebarnya. Lebarnya itu kita lihat hasilnya adalah ini angka nolnya ini dia baru melewati 0,7, belum lewat 0,8. Kemudian setelah itu kita lihat yang segaris. Ini yang segaris ini di angka 7. Kalau ini agak bengkok ya. Ini yang segaris ini dengan di angka 7. Maka kita tulis di sini hasilnya adalah 0,77. Kemudian sekarang kita lihat tingginya. Tinggi, ya oke. Untuk tinggi, ini kita lihat, ini 2,1 ini. Ya, berada 2,1. Kemudian kita cari yang segaris. Yang segaris di sini adalah angka 5. Jadi 2,15. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. 3,97 itu adalah 3 angka penting, sedangkan 0,77 itu 2 angka penting. Sedangkan tingginya itu 2,15 cm, berarti 3 angka penting. Nah, di sini kita diminta mencari volume. Jadi kalau volume itu kita sudah mengetahui kalau volume dari balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ini 3,97 kali 0,77 kali 2,15. Maka ini 3 angka penting, ini 2 angka penting, ini 3 angka penting. Maka hasil perkaliannya harus 2 angka penting. Nah, setelah kita kalikan nih, hasilnya adalah 6,572,335 ya. Nah, maka sekarang kita harus bulatkan supaya dia 2 angka penting. 2 angka penting berarti 6 dan ditambah di sini. Nah, aturan pembulatan jika angkanya lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas, kalau dia lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Kebetulan di sini kita angkanya adalah 7, 2, 3, 3, 5. Jadi yang dilihat 7 yang ini ya nak ya. Berarti dia ini lebih dari 5 maka kita bulatkan ke atas. Jadi 6,6 cm kubik. Berarti volume balok tersebut adalah 6,6 cm kubik. Oke, jadi ini latihan soalnya ya nak ya. Tolong nanti Bu Guru berikan soal, dikerjakan, kemudian dipoto dan diupload. Terima kasih bagi yang sudah mengumpulkan tugas, bagi yang belum segera ya Bu Guru tunggu, karena bagaimanapun juga ini untuk kalian. Oke, Bu Guru akhiri dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.